pengen nyemil di saat lagi ngerjain sesuatu, dan tiba-tiba pengen ngunyah dan ngidam makanan saat lagi stres atau lagi nggak nyaman sama keadaan. Rasanya susah sekali untuk stop makan dan nahan nafsu makan. Apakah ini kamu? Hai, welcome back to this channel. Yang baru mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Ledian dan aku adalah nutritionist. Mungkin berapa dari kita jadinya nggak pengen makan nih saat kita lagi stres atau menghadapi sesuatu yang sangat sulit dan nggak nyaman. Tapi ada juga yang jadinya pengen makan. Tenang, kamu tidak sendirian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal agar kita bisa membantu mereka juga. Pada dasarnya, stres bisa menghilangkan nafsu makan seseorang untuk jangka pendek. Tapi ketika stres dan perasaan nggak nyaman itu berlanjut terus-menerus, nafsu makan kita bisa meningkat dan membuat kita pengen makan deh. Jadi kenapa sih kalau misalnya kita lagi stres atau nggak nyaman nih sama situasi, kita jadinya pengen makan lebih banyak daripada biasanya? Makanan sebetulnya bisa membuat kita lebih tenang dan lebih nyaman. Jadi wajar banget nih kalau misalnya kita lagi stres, kita lagi ada masalah, kita larinya jadi ke makanan. Ini yang disebut emotional eating atau makan secara emosional. Makan secara emosional adalah solusi yang bersifat sementara aja nih guys, karena makan tidak menyelesaikan masalah kita yang sebenarnya. Jadi makan secara emosional artinya kita ada alasan lain nih untuk makan selain lapar. Dan di situasi ini kita jadi kurang tahu nih sinyal tubuh kita, apakah kita sebenarnya lapar atau kita sebenarnya udah kenyang nih. Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kita makan secara emosional. Di antaranya adalah kebiasaan, merasa bosen, pengaruh sosial, dan kelelahan. Nah, yang pertama kebiasaan. Nah, jadinya kita udah kebiasaan nih menggunakan makanan sebagai tempat pelarian atau sebagai cara untuk mengatasi emosi kita, dan juga menggunakan makanan sebagai reward atau hadiah atas keberhasilan diri sendiri. Berikutnya adalah merasa bosan. Jadi ada waktu nih ketika kita lagi nggak ada aktivitas, kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita kan ngerasa bosan nih. Akhirnya kita mencari sesuatu nih untuk mengisi waktu kosong itu. Nah, ini dengan makanan. Berikutnya adalah pengaruh sosial. Jadi kita tuh bisa terpengaruh dengan teman-teman kita. Contohnya, kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul nih bareng sama teman-teman dan mereka lagi milih-milih makanan, mereka lagi makan makanan sesuatu. Nah, kita jadi lebih pengen ngikutin nih apa yang teman-teman kita pilih dan apa yang mereka makan. Berikutnya adalah kelelahan. Terkadang kita jadi merasa kurang terinspirasi, terus kita lagi jenuh nih dengan apa yang kita lakukan setiap harinya. Karena ini kita jadinya bisa lari nih ke makanan. Dengan cara-cara kita ini untuk mengalihkan perhatian atau mengalihkan apa yang sebetulnya kita rasakan dan dari situasi kita. Nah, ini sama dengan cara orang yang suka menggunakan obat-obatan atau misalnya alkohol untuk menghalangi diri sendiri dari perasaan sulit, perasaan stres, atau apapun yang mungkin kita alami. Jadi, bagaimana cara kita atasinya? Nah, mengatasi masalah atau mengatasi stres itu memang tidak mudah ya guys, dan butuh proses. Tapi dengan kita lari ke makanan juga nih, itu tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah untuk kenali perilaku kita dan tidak menjudge diri sendiri. Nah, jadi menyadari nih kalau misalnya kita lagi makan secara emosional. Coba tanyakan ini kepada diri sendiri. Apa sih sebetulnya alasan kita makan nih saat itu? Apakah kita lagi bosen, lagi stres, lagi emosi, atau lagi merasa nggak nyaman saat itu? Untuk membantu kita semua menjawab jawaban ini, coba tuliskan apa yang sebetulnya kita rasakan saat ini, situasi apa yang kita sedang alami. Tapi ingat ya guys, lakukan ini semua tanpa memberi kritik atau memberi tanggapan tentang perasaan kita dan keadaan kita. Karena kalau misalnya kita mengkritik, memberi penilaian atau tanggapan terhadap apa yang kita rasakan sebenarnya dan apa situasi kita yang sebenarnya, kita akan semakin sulit nih untuk benar-benar mengetahui perasaan apa sih yang kita sedang rasakan saat ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan ini, kita jadi tahu nih, oh kita di dalam situasi seperti ini, kita lagi merasakan seperti ini, dan kita jadi tahu nih sebetulnya kita makan karena kita lapar atau kita makan karena kita lagi emosi dan tidak nyaman nih sama situasi tersebut. Langkah kedua adalah untuk menemukan solusi dengan apa yang kita lagi hadapi saat itu dan membuat kita tidak nyaman. Setelah kita udah lewatin langkah satu, kan kita udah tahu nih dalam situasi apa kita di saat itu dan masalah apa yang kita lagi hadapi dan membuat kita tidak nyaman. Dimana saatnya kita memilih solusi selain
selain dari makanan. Untuk menerima dan mengatasi emosi dan keadaan yang membuat kita nggak nyaman memang sulit. Kalau misalnya kita lagi merasa kewalahan dan ingin menyimpan langkah kedua untuk nanti-nanti nih guys, nggak apa-apa loh. Kalau misalnya kita sudah ready nih untuk menggunakan langkah kedua ini adalah beberapa caranya. Misalnya kita lagi stres, carilah aktivitas yang kita bener-bener enjoy atau bener-bener kita suka. Istirahat dari kerjaan atau tugas kita untuk sementara. Kalau misalnya kita lagi kesepian dan ini sudah aku praktekkan nih ke kehidupan aku sehari-hari, dan untuk mencegah aku untuk lari ke makanan, aku biasanya kontak orang, kontak siapapun, teman-teman, keluarga. Dan kalau misalnya mereka lagi nggak bisa dikontak, waktu itu aku keluar rumah dan ngobrol sama siapa aja yang aku ketemuin. Berikutnya adalah ketika kita lagi sedih, cobalah list hal-hal yang kita syukuri. Contohnya dulu saat aku lagi mengalami eating disorder dan pas aku lagi sedih, aku list hal-hal yang aku syukuri pada saat hari itu. Contohnya aku bisa ketemu sama kakak aku bisa main sama keponakan aku. Dan ketika aku list-list hal yang aku syukuri, ini membuat aku lebih happy dan menyadari kalau misalnya ada hal-hal lain loh yang bisa membuat aku seneng. Dan kita juga bisa nih nonton film-film lucu atau video YouTube yang lucu-lucu, karena ini kan membuat kita ketawa dan otomatis akan membuat kita lebih happy. Kalau misalnya kita lagi merasa bosen, cobalah cari aktivitas yang baru atau aktivitas yang membuat kita fokus. Karena kalau misalnya kita lagi fokus nih atau lagi seru sama aktivitas tersebut, rasa bosan kita akan hilang secara natural. Kalau misalnya kita lagi merasa cemas, ceritakan perasaan kita ke orang, ke siapapun itu, mau itu keluarga, teman-teman, siapapun yang membuat kita merasa nyaman. Kalau misalnya lagi nggak ada orang untuk diajak cerita, coba catat perasaan kita, karena dengan kita meluapkan perasaan kita di dalam catatan atau dengan bercerita ke orang, ini akan membuat kita lebih lega. Kalau misalnya kita sudah mencoba langkah-langkah ini sendiri dan masih butuh bantuan, kita bisa nih coba untuk ke terapis atau ke konselor agar mereka bisa mencoba membantu mengatasi masalah yang kita lagi hadapi saat itu. Oke guys, jadi semoga sharing ini membantu kita semua dan yuk kita coba cara-cara ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.